guys, welcome back to my YouTube channel. Yap, dan aku Ceci Ren. Subscribe. Lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian udah nge-support dan dukung aku sampai sekarang ini, karena channel ini sudah mencapai 2 bulan. Dan itu semua berkat kalian. Jadi aku minta terima kasih banyak, ngucapin terima kasih banyak ya. Oke, makasih guys. Oke guys, sesuai dengan judul dan thumbnail dari video ini, aku bakalan bagi-bagi tips gimana sih supaya video kita berkualitas. Tapi kayaknya kalau backgroundnya putih kayak di belakang ini nih, kayaknya jelek deh. Aku mau ganti tempat aja lah, tapi nggak tahu kemana. Nah, oke guys, langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu adalah pastikan mood kalian dalam keadaan baik. Karena kalau menurut aku, mood ini juga membawa pengaruh atau mempengaruhi saat kita membuat video. Aku pernah ngecobain pas lagi mood aku nggak enak atau mood aku lagi ya pokoknya nggak mood gitu. Terus aku buat video dan jadinya itu hancur banget, jelek banget. Jadi aku pastiin ke kalian, buatlah video saat mood kalian lagi baik. Tips yang kedua adalah pastikan baterai HP kalian dalam keadaan cukup. Nah, kalau misalnya kalian buat video pas baterainya kalian tuh lagi 10% atau 7% atau ke bawahnya, itu pasti kalian tergesa-gesa, terburu-buru, kepengen langsung mencapai akhir supaya nggak usah memikirkan baterai lagi kayak gitu kan guys. Nah, itu sangat mempengaruhi video kalian. Kalian bisa aja gagal fokus cuman gara-gara baterai kalian. Misalnya dapat notif baterai low atau misalnya baterai habis. Nah, kayak gitu-gitu itu kalian langsung kayak tergesa-gesa, langsung buru-buru. Terus kalian jadi gagal fokus atau fokusnya itu hilang gitu loh. Jadi jangan lupa ya ngecas HP dulu sebelum kalian buat video, supaya pas kalian buat video baterai kalian dalam keadaan cukup. Untuk tips yang ketiga, 11-12 sama tips yang kedua tadi, yaitu pastikan penyimpanan internal dari HP kalian itu juga dalam keadaan cukup atau belum penuh. Karena aku pernah mengalami hal ini guys. Jadi dulu aku pernah buat video tapi penyimpanan internal aku tuh lagi sekarat banget dan udah mencapai garis akhirnya gitu loh guys. Dan disitu membuat aku kayak tertekan, terbatasi untuk membuat video. Jadi yang aslinya bisa membuat video, tapi karena penyimpanan internalnya habis atau udah mau penuh, jadi kita kayak terbatas gitu loh membuatnya. Yang aslinya banyak, tapi jadi cuman satu video itu udah penuh HP kita guys. Karena biasanya kalau penyimpanan internal habis, biasanya di tengah-tengah video kalau kita lagi nge-record kayak gini, kalau lagi buat video kayak gini, tiba-tiba itu keluar dari kamera, terus tulisannya ruang tidak mencukupi, kosongkan ruang Anda, gini-gini gitu. Itu kayak membuat kita ngedown gitu loh lagi buat video, pas lagi ngumpulin sejuta mood, tapi pas lagi buat video tiba-tiba ada kesalahan lagi atau ada kejanggalan dikit gitu loh. Jadi pastiin penyimpanan internal yang ada di HP kalian dalam keadaan cukup. Tips yang keempat, buatlah video di tempat yang cahayanya terang atau cukup lah ya. Jadi aku nih sering kalau buat video itu di siang hari. Jadi biasanya di situ ada jendela, jadi langsung sinar mataharinya itu langsung kena. Atau enggak kalau misalnya lagi di kamar atau lagi di luar-luar gitu, ya aku nyalain lampunya. Tapi kalau lagi terang atau siang hari kan terang, nah itu nggak usah aku nyalain lampu. Nah, tapi kalau kalian buatnya menjelang malam atau sore yang udah mulai gelap gitu guys, tapi kalian nggak punya ring light, ya kalian bisa nyalain lampu. Nah, tapi kalau misalnya ada kesalahan tentang lampu-lampu atau enggak, kalian juga bisa menggunakan lampu belajar. Karena ya lampu belajar juga cahayanya sih membantu banget sih. Jadi kalian tuh menggunakan aja lah kreatif kalian sekreatif mungkin supaya cahayanya itu bisa cukup. Untuk tips yang kelima, yaitu pastikan suara kalian itu jelas dan kedengaran besar. Karena aku pernah melihat konten YouTuber pemula juga, tapi suaranya itu kecil banget guys, dan aku sampai harus kayak naruhnya di kuping banget gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita taruh di kuping gini, kita nggak bisa ngelihat isi dari video itu sendiri. Jadi aku pastiin ke kalian
untuk membuat video dengan suara yang jelas dan besar. Untuk tips yang keenam, perhatikan background kayak gini nih guys. Aku udah ganti backgroundnya nih tadi. Nah biasanya itu background juga bisa menimbulkan perbincangan yang nonton guys. Karena biasanya kalau kita buat background kayak gini nih, ini contoh ya. Nah kayak gitu guys, masa sih kita buat video di belakangnya itu gantungan-gantungan baju gitu loh. Nah itu bisa menimbulkan perbincangan orang juga guys. Pasti kayak ngomong-ngomongnya kayak gini nih, hah kenapa sih backgroundnya kayak gitu banget pas lagi buat video, nggak ada tempat lain apa? Biasanya kayak gitu guys. Jadi aku tuh selalu buat video yang belakangnya polos atau aku ganti backgroundnya kayak gini. Untuk tips yang ketujuh adalah tentukan mana yang lebih berkualitas antara kamera depan atau kamera belakang. Kalau aku biasanya kamera depan karena bisa juga untuk melihat muka kita sendiri atau wajah kita sendiri. Tapi itu tergantung ya guys. Kalau misalnya kamera depan kalian buram atau misalnya kurang terang, itu kan bisa menggunakan pakai kamera belakang kalian supaya video kalian juga bagus untuk dilihat orang. Tapi kalau misalnya kamera depan kalian udah cukup, udah pas dan nggak buram, ya pakai aja. Ini aku juga pakai kamera depan. Pokoknya kalian pastiin aja ya kualitas mana yang lebih bagus antara kamera depan dan kamera belakang. Untuk tips yang ke-8, pastikan HP kalian dengan posisi yang sejajar. Jadi sejajar kayak gini, ini sejajar. Jangan miring kayak gini ataupun kayak gini atau kayak gimana. Pokoknya kita harus posisiin HP kita itu yang sejajar gini loh guys, sejajar. Nah tapi kalau misalnya miring kayak gini ya, ini contoh tuh, orang-orang jadi ikutan miring liatnya guys maksudnya. Tips yang ke-9, pastiin video kalian itu udah pas sebelum kita melanjutkan ke proses editing. Jadi kayak misalnya biasanya itu aku tuh selalu mastiin apakah video yang aku buat ini udah benar atau udah pantas untuk diupload. Nah itu aku biasanya mastiin kayak gitu dulu guys. Nah biasanya kalau nggak pas aku buat ulang lagi. Jadi supaya kualitasnya lebih bagus lagi, kita harus mastiin apakah video kita ini udah tepat, udah pas, supaya kita lanjutin di proses editing gitu guys. Untuk tips yang terakhir, nggak terasa ya guys, yaitu adalah edit. Karena tadi kan sebelum proses editing, nah sekarang edit. Kalau menurut aku edit ini ya mempertambah kualitas kita juga sih. Suara kita bisa kita besarkan, cahayanya bisa ditambahin, terus ada musik-musiknya dikit. Terus ya pokoknya menambah kualitas aja sih kalau menurut aku edit ini. Jadi tips yang terakhir adalah edit. Oke guys, itu tadi dia tips-tips supaya video kita berkualitas. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment ya. Bye guys, semoga bermanfaat. Thanks for watching.